Kita akan lanjutkan kembali hari ini, kita akan belajar, kita akan terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang kedalaman dan keintiman dengan Tuhan. Sebab di dalam diri manusia itu selalu ada ruang kosong. Ruang kosong itu hanya bisa diisi dengan pribadi Tuhan. Ruang kosong itu nggak bisa diisi dengan segala sesuatu yang sifatnya bukan kekekalan. Makanya ada orang-orang tertentu, dia coba isi kekosongan dalam hidupnya, sekalipun dia udah sukses berhasil dengan cara pandang dunia, banyak duit mungkin, punya jabatan tinggi, tetapi ada sesuatu yang di dalam dirinya yang kurang. Dia coba penuhin dengan jalan-jalan, mungkin dengan liburan, dengan melakukan aktivitas apapun, tidak bisa dipenuhi. Makanya ada orang-orang yang punya jabatan bagus, pekerjaan bagus, ternyata masih butuh sesuatu yang di dalamnya. Nah, itu harus diisi dengan pribadi Tuhan sendiri. Di dalam diri kita ini ada ruang kosong yang harus Tuhan yang menempatinya. Ruang kosong itu kalau dibiarkan kosong tanpa pribadi Tuhan, Bapak Ibu akan merasa hidup ini hampa. Sekalipun punya duit banyak, pekerjaan bagus, profesi bagus, jabatan bagus, hidup tidak kekurangan apapun. Tapi yang di dalam ini selalu ada yang merana. Ada sesuatu yang kurang. Kadang pernah sampai titik tertentu merasakan hampa, kering rasanya. Nah, itu bisa dipuaskan dengan namanya pribadi Tuhan. Ruang kosong itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Makanya banyak orang dunia, kenapa kok sampai dia mengakhiri hidupnya? Karena merasa hidup tidak berguna lagi, tidak punya tujuan hidup lagi. Bapak Ibu, kalau menjalani hidup tanpa tujuan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu merasa tidak berguna, tidak bernilai. Kamu melakukan apapun kok rasanya sia-sia. Kok ada sesuatu saja. Dan itu coba dipenuhi dengan jalan-jalan mungkin. Mancing, berburu, liburan, atau beli barang-barang bagus. Tidak pernah bisa memuaskan yang di dalam diri kita itu. Siapapun orangnya, seperti apapun orangnya, mau percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan, di dalam dirinya pasti ada sesuatu yang harus dipuaskan. Yang bisa memuaskan dalam diri kita, namanya pribadi Tuhan sendiri. Makanya setiap orang selalu pingin punya kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Pingin kenal yang menciptakan dia siapa. Pingin kenal penciptanya. Beberapa hari yang lalu kita ada belajar bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu pingin mendekat kepada sang penciptanya. Ada dorongan kuat di dalam dirinya. Nah, hidup kita hari ini posisinya di mana? Kita mau menjadi orang yang seperti apa? Hari ini kita akan belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal jalan-jalannya, sehingga hidup kita ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Tidak lagi mengalami kehampaan, kejenuhan, dan kekosongan. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau mengalami rasa jenuh, rasa bosan, hidup rasanya biasa-biasa saja, nggak ada perkembangan. Sekalipun kau hidup berkecukupan, coba dikoreksi di dalam hatimu. Jangan-jangan engkau nggak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan hanya menjalani sekedar hidup tok, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Harusnya hari ini, kalau hidup kita nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, memiliki kerinduan dengan Tuhan, kita koreksi diri, ada yang salah dalam hidup kita. Ujungnya apa kalau hidup kita ini sudah seperti itu? Hidup kita tambah babak belur. Hidup kita tambah ruwet, tambah kacau, tambah berantakan. Akhirnya apa? Kita coba cari kepuasan di luar Tuhan. Kalau kita hanya sekedar cari kepuasan di luar Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kacau, ruwet, dan babak belur. Bukan malah baik, bukan malah kelihatan bahagia, tapi ada embel-embelnya di dalamnya. Kehancuran dan hidup di dalam dosa. Kita akan belajar bagaimana hati kita ini memiliki kehausan dan kelaparan ingin Tuhan. Karena hidup kita ini butuh Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang tahu detail hidup kita. Tahu persoalan kita. Tahu jalan pikiran kita. Tahu masa depan kita. Nah, kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kalau nggak bergantung sama Tuhan, kau hidup maumu sendiri. Apa yang kamu pandang benar kamu lakukan. Apa yang kamu pandang baik kamu lakukan. Padahal benar saja, baik saja belum tentu berkenan di hadapan Tuhan.
Kan kita selama beberapa minggu terakhir ini kita ngejar bagaimana hidup kita itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin bagi orang yang nggak percaya Tuhan, yang nggak kenal Tuhan, mungkin ateis, nggak percaya adanya penciptaan dan lain sebagainya. Dia berpikir dengan logikanya. Tetap di dalam dirinya ada kekosongan. Itu nggak bisa dipuaskan, nggak bisa dipenuhi. Kecuali dengan pribadi Tuhan. Apalagi kita yang ngerti firman, yang ngerti kebenaran. Hidupmu masih dipenuhi kekhawatiran, hidupmu dipenuhi kekacauan, hidupmu masih muter-muter di persoalan yang sama terus bertahun-tahun, jatuh dalam dosa yang sama terus. Mulutmu semakin hari semakin jahat, hubunganmu dengan pasanganmu gak baik-baik terus. Coba dikoreksi diri. Sebenarnya kamu ini jalan di dalam ketetapan Tuhan apa tidak? Hidupmu itu sesuai dengan kehendaknya apa tidak? Kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama. Saya pernah khotbahkan dalam judul khotbah yang lain, tapi sehari ini kita mau belajar dalam versi yang berbeda. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Saya pelajarin Bani Korah ini setiap mazmurnya memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dalamnya luar biasa. Kita pikir kita pernah dengar lagu seperti rusa yang merindukan sungai, seperti rusa rindu sungaimu. Kita pikir itu yang nulis Daud. Ternyata bukan. Yang nulis adalah Bani Korah. Ini Bani Korah, kalau kita urutkan dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di zamannya Musa. Ini orang nenek moyangnya pernah memberontak terhadap Musa loh. Datan, Korah, dan Abiram itu akhirnya ditelan bumi. Tuhan murka dengan orang ini. Tapi ada satu dari satu anaknya keturunan Korah ini yang tidak ngikutin nenek moyangnya. Di zaman Bani Korah, Datan, dan Abiram itu memberontak, dia nggak ngikutin. Dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan di zaman Musa. Dia melihat bagaimana tiang awan dan tiang api, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Hatinya nempel sama Tuhan, sehingga anak cucunya dipercayakan nulis kitab Mazmur ini. Dan ternyata setiap yang ditulis oleh keturunan Bani Korah ini memiliki makna yang dalam. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita harusnya memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kemarin kita bahas, orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, tentu hidupnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Perjalanan hidupnya semakin hari semakin ke arah Kristus. Karakter, sikap, tindakan, dan perbuatannya. Ini Bani Korah adalah yang powerful sekali menurut saya. Orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan yang berbeda. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini orang yang benar-benar merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Kitab Wahyu katakan kalau kita nggak panas, nggak dingin, kita suam-suam kuku, percuma. Kalau kita jadi orang Kristen hanya sekedar ke gereja, tapi nggak pernah mencari Tuhan, nggak punya kerinduan dengan Tuhan. Nggak panas, nggak dingin. Ujungnya suatu hari akan dimuntahkan Tuhan. Kitab Wahyu katakan. Kitab Wahyu ditulis itu di bab terakhir loh. Kitab terakhir dalam Alkitab loh. Itu warning buat generasi kita hari ini. Buat orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kalau hari ini nggak memiliki kerinduan dengan Tuhan, rasa lapar dengan Tuhan, nggak merindukan Tuhan lebih dari apapun, justru kamu merindukan hal yang lain. Justru kamu mengikuti keinginan dagingmu, justru kamu mengikuti emosimu, bahkan kamu hidup dipimpin emosimu, kehendakmu sendiri. Harusnya kita memiliki kerinduan dan kelaparan, haus akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Haus. Orang kalau haus itu dikasih makanan tidak mau, dikasih hadiah nggak mau, dia butuh air. Itu orang yang haus. Sudah hausnya luar biasa, dikasih nasi goreng yang paling enak, diajak makan seafood yang paling enak, restoran yang paling enak, ikan tem paling enak pun tidak mau, steak yang paling enak pun tidak mau. Dia butuh air. Harusnya kehidupan kita bersama Tuhan itu seperti itu. Kita butuh Tuhan lebih dari apapun juga. Tapi anehnya orang lebih nurutin yang lain. Dan setan pintar membelokkan kepada tujuan yang lain. Sehingga kita jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita dibuat nyeleweng sedikit saja, ujung dari perjalanan hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwanya merindukan Tuhan. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, kemauan, dan kehendak kita. Manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh.
Nah, roh diperbarui waktu kita mengalami kelahiran baru. Tuhan berikan roh yang baru dan hati baru. Jiwa ini diperbarui ketika kita mulai lahir baru, belajar firman. Bapak Ibu dengerin firman seperti yang saya sampaikan seperti ini. Tiba-tiba engkau memiliki kelaparan yang benar-benar luar biasa meledak dalam dirimu. Jiwaku merindukan kau, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, pingin kenal Tuhan. Pingin Tuhan lebih dari apapun. Kalau kekristenanmu nggak sampai seperti ini, dapat dipastikan sebenarnya rohanimu sedang tidak baik-baik saja. Kalau nggak mau kerinduan sama Tuhan, ya pentinglah aku jadi orang Kristen, aku udah berbuat baik, kurang apa lagi. Sebenarnya ada yang salah dalam dirimu. Orang Kristen yang sejati, ada orang yang pingin Tuhan dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Nah, kita ini seringkali karena memiliki pengalaman, memiliki uang, memiliki jabatan, memiliki pengaruh, memiliki follower, dan mempunyai banyak segala macam koneksi dan segala hal lah pencapaian kita. Kadang kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak ngandelin Tuhan. Padahal Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita butuh Tuhan dalam segala. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu putuskan, apapun yang Bapak Ibu akan kerjakan, ngomong dulu sama Tuhan. Izin dulu sama Tuhan, boleh apa tidak, berkenan apa tidak. Ini penting sekali. Coba sekarang kita mau lihat dari hal sepele saja. Ketika kita menikah, kita punya hubungan suami dengan istri, hubungan dengan pasangan kita. Dan hubungan dengan pasangan itu tidak baik. Kamu tahu loh hubungan itu pasangan itu tidak baik. Dan kalau hubunganmu tidak baik itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang hubungan suami istri itu tidak selalu baik kadang dalam situasi dan kondisi. Apalagi orang yang nggak kenal Tuhan, moodnya berubah, belum dewasa rohani. Tetapi kita kan harus tetap memilih yang baik. Ketika kita melakukan hal yang nggak baik, kita berubah gitu loh. Jangan sudah tahu nggak baik, hubungan suami istrinya nggak baik, tetap dilakukan terus, tetap merasa benar terus, tetap merasa pasanganmu yang salah terus, berubah. Orang yang kenal Tuhan itu belajar mengenali dirinya sendiri, mengenali sesuatu yang di dalamnya. Orang yang merindukan Tuhan itu merindukan jalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan lebih dari apapun, dia pingin berjalan setiap hari bersama Tuhan. Makanya dia memiliki kepekaan. Ketika hubungannya dengan pasangannya nggak baik, ya koreksi diri, bukan koreksi pasangannya, bukan nuntut pasangannya, koreksi. Ini ada yang salah nih, aku yang perlu berubah. Ada yang nggak benar nih yang perlu aku perbaiki. Ketika kita punya hubungan dengan orang lain nggak benar itu, kita memiliki kepekaan yang tajam. Tuh, hidupku nih salah ini. Ada yang salah nih, jangan-jangan aku lagi fokus pada diri sendiri. Bapak Ibu perhatikan, ada orang-orang yang suka ribut, suka berantem, suka merasa dirinya paling benar. Sebenarnya pusatnya bukan pada Tuhan, pusatnya pada diri sendiri. Karena apa? Merasa benar, merasa hebat, merasa berkenan, merasa masuk surga, merasa pinter, merasa perlu dikasihani dan orang lain harus memperhatikan dia. Itu namanya egois loh. Makanya orang yang berjalan bersama Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun, perhatikan, dia memiliki kepekaan yang tajam. Ketika ada yang salah, dia berubah, cepat berubah. Ada yang nggak benar, dia berubah. Dia mau jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Semakin hari semakin diubahkan. Bayangkan apa yang terjadi dengan hidupmu ketika engkau memiliki kepekaan seperti ini. Manifestasi kuasa Tuhan, karakter ilahi semakin nyata dalam hidupmu. Kemana engkau bertemu orang, dengan siapa engkau bertemu, dengan siapa engkau berhubungan dengan rekan bisnis mungkin, membangun komunitas mungkin. Orang-orang akan menikmati hadirat Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu. Karena apa? Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Setiap hari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Tidak heran ya, orang-orang kayak begini, di dalam pelayanannya, urapan begitu powerful. Ada orang yang ketika dia nyembah, tiba-tiba hadirat Tuhan itu begitu kuat. Ketika mendoakan, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Karena apa? Sudah terbiasa menaklukkan diri dalam hadirat Tuhan. Sudah terbiasa waktu di dalam kesendiriannya dia bergaul dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Sekalipun dia disingkirkan, disakitin, dilukai, dihianatin, fokusnya hanya kepada pribadi Tuhan. Bagaimana hidupku menyenangkan. Sekalipun siklus
pertamanya, circle pertamanya tidak banyak, dia happy. Dia tahu kok Tuhan yang menyertai, dia tahu kok Tuhan yang melindungi kok. Kemana dia melangkah, kemana dia berjalan, urapan kuasa dan otoritas semakin powerful dan dahsyat. Dan saya berdoa hari ini, apapun yang terjadi dengan hidupmu, tiba-tiba engkau mau belajar berubah dan pingin kenal Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Dengerin baik-baik, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan menemui kegagalan, kehancuran, kehampaan, dan kesepian. Orang-orang yang kesepian, coba perhatikan. Ini bagi orang-orang yang kesepian, yang merasa merana, yang hidupnya nggak disayangi, nggak dikasih. Coba cek hubunganmu dengan Tuhan seperti apa. Pengenalanmu dengan Tuhan seperti apa. Rasa haus dan laparmu sama Tuhan seperti apa. Kalau masih babak belur hari ini, kejar Tuhan. Kejar Tuhan, kejar Tuhan. Semakin saya berjalan bersama Tuhan, semakin diperjelas setiap langkah saya. Saya tahu tujuan hidup saya seperti apa. Saya udah pernah saksikan bahwa saya ini bukan siapa-siapa dulunya. Saya bukan siapa-siapa. Dan setelah saya kenal dulu, sebelum saya bertobat, saya nakalnya luar biasa. Banyak melakukan hal yang gak berkenan lah. Setelah kenal Tuhan, saya kejar Tuhan. Saya kejar Tuhan setiap hari. Saya berusaha membangun keintiman dengan Tuhan. Awalnya gak jelas tujuan hidup saya seperti apa. Pelayanan saya seperti apa. Gak jelas, semuanya gak jelas. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan. Semakin diperjelas tujuan hidup saya sampai hari ini. Dan saya berdoa bahwa ibu engkau yang sedang mengalami kehidupan kehampaan, bingung gak tahu harus berbuat apa, gak tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap kamu merasa benar, padahal yang kamu lakukan salah. Bertobat hari ini. Mulai duduk diam di kaki Tuhan. Tutup semua akses handphonemu. Mulai diam di kaki Tuhan. Pingin kenal Tuhan. Merindukan Tuhan. Ini harus memberi waktu nih. Memberi pikiran ini. Memberi diri kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa sambil lalu. Kalau engkau gak konsentrasi dengan Tuhan, engkau gak memberi waktu sama Tuhan, kamu sambil lalu berdoa, rasa-rasanya namanya hubungan intim itu di tempat tersembunyi. Gak mungkin di tempat umum. Nanti kalau kamu melakukan hubungan intim dengan pasanganmu di tempat umum, kamu bisa ditangkap Satpol PP loh. Atau dianggap kamu gak bermoral. Hubungan intim dengan Tuhan juga di kamar doa kita, secara privasi. Kalau kita sudah terbiasa membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan secara pribadi, nanti kemanapun kita berada, melakukan aktivitas apapun, kita tuh sudah terbiasa connect hati kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir begini, Pak, saya kan bisa berdoa di mana-mana. Iya, nggak salah kamu berdoa di mana-mana. Karena kita udah biasa bangun hubungan intim di kamar doa kita, jadi kita bisa terbiasa koneksi dengan Tuhan. Nah itu kan perlu didisiplinkan, apalagi tubuh kita ini nggak multitasking, terutama para pria, wanita masih multitasking. Nah kita mesti belajar bisa terus mengkonsentrasikan diri kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Perhatikan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini kan orang benar-benar seperti orang yang ngidam, lagi hamil, pingin makan sesuatu, mungkin makan rujak, makan buah yang aneh-aneh. Pingin begitu rupa. Ini rasanya kalau nggak dipuaskan ini, rasanya kok ada yang kurang. Orang itu kalau haus sama Tuhan itu seperti itu. Pingin ketemu Tuhan secara pribadi, pingin ngalami Tuhan. Dan kekristenanmu hari ini seperti apa? Benar nggak kamu merindukan Tuhan lebih dari apapun? Benar nggak kamu memiliki kehausan dan kelaparan yang begitu kuat di dalam dirimu? Atau malah hatimu sekarang hampa dan kosong? Kamu boleh kelihatan hebat di tempat umum, tapi aslinya kamu kan waktu kamu mengalami kesendirian. Bener nggak? Coba kamu sering mengalami kehampaan, kekosongan. Makanya orang yang hampa dan kosong hidupnya, dia coba cari perhatian. Dia coba penuhi dengan melakukan banyak hal untuk memuaskan dirinya. Ada orang yang haus pujian, dia mengejar pujian, dia mengejar pengakuan. Ada yang haus pingin pengakuan gitu ya. Orang itu bisa berlagak pintar padahal di dalamnya hampa dan kosong. Saya temuin banyak orang public figure yang kelihatan hebat, kelihatan kaya, diberkati, bahkan luar biasa kelihatannya. Tapi di dalamnya merana, kosong, kering. Dan kekeringan dan kekosongan itu hanya bisa dipenuhi dengan ketika engkau datang kepada Tuhan. Menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Itu tidak bisa dipenuhi dengan kita beli mobil yang paling mahal. Itu nggak bisa dipenuhi dengan
uang yang banyak, deposito yang banyak, US dollar atau Singapura dolar yang banyak. Tidak bisa. Itu juga tidak bisa ditemui dengan kita mancing, melakukan hobi apapun juga. Itu juga tidak bisa dipenuhi dengan semua barang-barang mewah. Hanya bisa dipenuhi dengan pribadi Tuhan. Nah, ruang kosong di dalam diri kita ini, kalau nggak dipenuhi dengan pribadi Tuhan, kita akan ngejar seperti orang dunia kejar. Tetapi tetap hampa di dalamnya. Harus diisi dengan Tuhan. Dimulainya apa? Dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ketiga, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di perjalanan kekristenan kita itu, sekalipun kita kejar Tuhan, sekalipun kita jalan sama Tuhan, tidak ada garansi bahwa engkau nggak akan mengalami kemalangan. Orang benar pasti akan ngalami banyak kemalangan, tetapi Tuhan akan meluputkannya. Kita kan pasti ngalami banyak hal yang tidak enak dalam hidup kita. Jalan terus saja sama Tuhan. Bahkan kita akan diejek orang lain, kita akan dikatain orang lain. Alah, kamu kayak begitu. Ini loh, kamu kejar Tuhan, kamu pelayanan, hidupmu kayak begitu. Gak kaya-kaya, biasa saja. Ini aku yang gak peduli Tuhan, aku malah diberkati. Bahkan banyak orang ngejek seperti itu. Enggak usah khawatir. Tidak usah pusing. Fokus sama Tuhan. Tuhan kadang mengizinkan hal itu untuk membentuk kita. Meremukkan yang di dalam kita. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Segala sesuatu kejadian yang Bapak Ibu alami hari ini, sekalipun buruk, jelek, dan tidak bagus, rasanya ini kok nggak enak. Dan seringkali kalau orang itu merasa ngalami sesuatu yang nggak enak dalam hidupnya, dia coba pingin mempertahankan, bahkan ngotot minta Tuhan melakukan segala sesuatu. Dengerin baik-baik. Kejadian apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan punya rencana untuk kebaikan kita. Sekalipun dengan mata kepala kita sendiri lihat kejadian itu pahit pada kenyataannya, faktanya pahit, gak bisa terima kenapa ini terjadi. Tapi di baliknya Tuhan sayang sama kita. Makanya diizinkan masa ini nyeret hati kita semakin dekat dengan Dia. Semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Berjalan dalam ketetapannya. Berjalan dalam pusat kehendaknya. Karena Tuhan mau hidup kita itu menggenapi rencananya. Bukan jalan mau kita sendiri. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ini ada orang-orang yang gundah gulana. Stres, bisnisnya gak berkembang, utangnya masih banyak, ditinggal suaminya, digugat cerai suaminya, sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ada yang mengkhianati, ditinggal selingkuh, pelayanannya nggak berkembang, sampai bingung, jiwanya gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengerin baik, tetap hatinya pengen kenal Tuhan. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Justru lakukan di atas rata-rata. Orang lain mungkin doanya sejam, lakukan lebih di atas rata-rata. Orang lain gak puasa, kamu belajar puasa, nguasain dirimu, menaklukkan dirimu. Lakukan di atas rata-rata. Orang mungkin lakukan aktivitas biasanya, lakukan lebih. Makanya begini ya, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, lagi babak belur, stres, bingung, kacau, kosong, kering. Dengerin baik-baik. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Berjalannya lebih cepat dari yang lain, mendahului orang-orang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lakukan itu. Dalam kekacauanmu, kejar Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan malah kamu merana dengan semua pergumulanmu, stres, bingung. Justru kamu bersyukur. Tuhan, aku mengucap syukur. Dengan semua kejadian yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Tuhan baik. Aku tahu Tuhan luar biasa. Aku tahu di balik semuanya ini, Engkau tarik hatiku mendekat kepadamu. Dan Engkau menyediakan sesuatu yang terbaik dalam hidupku. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Saya ngikut Tuhan lama sekali. Dari perjalanan hidup saya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan saya tidak pernah hidup saya mengalami banyak hal sekalipun, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan tetap baik. Tuhan berikan yang terbaik. Dia Bapa yang baik.
Bayangkan, saya seringkali melakukan pelanggaran karena kebodohan, melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang pada titik tertentu bahkan bisa jatuh dalam dosa, kadang sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sucikan saya, karena saya masih pakai tubuh daging ini seringkali melakukan hal yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Sampai hari ini, ketika Tuhan pulihkan, ya Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungi, Tuhan promosi, Tuhan berkati, dan Tuhan bawa ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Tuhan itu baik. Bapak kita itu Bapak yang pengertian. Selama hatimu ngejar Tuhan, sekalipun hari ini hidupmu babak belur, jatuh, hidupmu kacau, gak ada pengharapan, kejar Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mulai matiin handphone, masuk kamarmu, doa Tuhan, sembah Tuhan, pingin kenal Tuhan, renungin firman, nyanyikan pujian. Pak, suara saya jelek, dengerin lagu penyembahannya Benny Hinn atau Terry McAlmont, itu lagunya bagus-bagus, adoration semua itu, bukan ragu ratapan, itu penyembahan, pengagungan semua itu. Putar lagu itu dan kau nyembah bersama pujian penyembahan itu. Senangkan hati Tuhan, beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Jangan hanya merana, telepon kanan kiri. Jadi saya perhatikan ya, ada orang-orang yang ngadepin masalah, mencari pendeta, ngonselingin. Nggak puas dengan pendeta ini, nggak dapat jawaban, cari pendeta lain. Nggak puas, cari gembala yang lain. Bahkan cari pendeta di pelayanan online dan lain sebagainya. Aduh, kamu cari pendeta nggak akan dapat jawaban kamu. Kamu kejar Tuhan, serahin hatimu sama Tuhan. Jawabannya itu ada pada tangan Tuhan, bukan pada pendeta, Bapak Ibu. Pendeta yang nuntun, ngajarin kamu untuk berjalan dalam firman kok. Tapi sebenarnya semua dari jawaban dari persoalan masalahmu ada pada pribadi Tuhan. Dan kau harus temui Tuhan di dalam doamu, dalam penyembahanmu. Amin. Lakukan lebih di atas rata-rata. Ucapkan syukur. Dan harusnya engkau bayar lebih mahal dibanding yang lain. Mungkin orang lain doanya sejam 2 jam, kamu lakukan lebih 3 jam 4 jam lebih. Mungkin orang lain gak belajar firman, kamu lakukan belajar. Mungkin orang lain hanya belajar 1 pasal, kamu lakukan 2 pasal. Lakukan lebih di atas rata-rata. Nanti suatu hari kamu akan menuai hasilnya. Menuai hasilnya. Di ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Orang yang kenal Tuhan tidak mungkin gampang stres. Orang yang ngerti Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, gak mungkin gampang panik. Coba perhatikan orang yang gampang panik, sampai merana, bingung, kacau. Karena hubunganmu itu tidak benar dengan Tuhan. Makanya mulai hari ini bangun hubungan dengan Tuhan. Miliki kehausan dan kelaparan sama Tuhan. Duduk diam, sembah Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau baca firman gak ngerti, dengerin khotbah pengajaran. Saya udah bilang berkali-kali, banyak hamba Tuhan bagus tuh khotbahnya, pengajarannya. Cari di YouTube, banyak hamba Tuhan sekarang ngajarnya bagus. Dengerin, bukan khotbah yang menghibur. Dengerin khotbah-khotbah pengajaran yang ngajari Bapak Ibu semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Semakin kau berjalan bersama Tuhan, kau akan melihat sesuatu yang ilahi. Kau gak akan penuh kekhawatiran. Bagaimana mungkin kamu dekat sama Tuhan, kamu bergaul dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tahu masalahmu, yang tahu detail hidupmu, yang berperang menggantikan kau, yang menjadi panglima perangmu, yang berjalan di depanmu, kamu masih khawatir. Kalau kamu masih khawatir, perlu dipertanyakan itu. Temuin pendetamu, minta dikonselingin. Jangan-jangan kamu masih terikat dalam banyak dosa dan terikatan dengan roh jahat. Harusnya kekristenan yang normal. Semakin berjalan bersama Tuhan, semakin kenal Tuhan. Semakin ngerti kehendaknya, semakin ngerti apa yang Tuhan mau. Hidupnya penuh dengan iman. Dia tahu persis perjalanan hidupnya akan dibawa naik terus. Ngalamin promosi dan peninggian. Dia tahu persis Tuhan yang akan membawa hidupnya ngalami pertolongan ilahi. Karena pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan. Bukan pendetamu, bukan gembalamu. Tuhan yang nolong hidup. Di ayat yang lanjutkan lagi, di ayat yang ke-6, jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku teringat kepadamu di tengah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Bapak Ibu, kalau orang tertekan hari ini ngadapin masalah, yang dicari pendeta, ya cari pendeta enggak apa-apa. Bapak Ibu konseling, cari saya di MIG, send messenger, Facebook, WA, pasti saya balas. Enggak masalah. Tapi kalau bertahun-tahun kamu hanya ngejar pendeta sana pendeta sini,
Itu salah. Yang perlu kamu kejar pribadi Tuhan. Pendeta itu hanya bimbing, buat kamu ngerti dan berjalan dewasa, mandiri, cari Tuhan, kejar Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada pendeta membuat hidupmu bergantung sepenuhnya sama dia, berketergantungan, bukan semakin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan dia, tinggalin. Tidak benar ya. Harusnya kamu semakin dekat dengan Tuhan. Pendeta yang benar itu membawa orang yang tidak kenal Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Hidupnya semakin diubahkan. Dan saya berdoa, hari ini yang kamu kejar Tuhan, bukan hamba Tuhan. Yang kamu kejar menjadi serupa dengan gambar Allah, serupa dengan Kristus. Semakin diubahkan. Ketika ngadepin masalah, jangan cari orang lain untuk curhat. Datang dulu sama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Bila Tuhan, aku ngalami begini. Tuhan, aku nih sedang ngalami banyak hal. Ceritakan semuanya. Nanti Bapak Ibu kalau butuh hamba Tuhan, ya konseling, tidak masalah. Tapi yang pertama Bapak Ibu kejar adalah pribadi Tuhan. Perhatikan ya, ayat yang ke-7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupin aku. Ini saya pernah bahas ini. Saya pernah khotbahin ini, ayat ini banyak sekali itu. Ini berbicara tentang kedalaman dengan Tuhan. Di terjemahan bahasa Inggris lebih bagus lagi. Deep call unto deep. Ketika kita masuk dalam kedalaman dimensi dengan Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya. Apa yang terjadi? Kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita tiba-tiba dibawa masuk dalam dimensi hadirat Tuhan. Tiba-tiba gelora dan gelombang Tuhan, urapan Tuhan melingkupin kita. Kadang kita ya harus masuk ke level ini. Ini penyembahan yang terdalam. Kadang kita nyembah, kadang tiba-tiba kita nggak sadar. Lu aku udah sejam 2 jam ya. Kok kenapa nggak terasa begitu? Ini loh, masuk dalam kedalaman dimensi Tuhan. Bapak Ibu kalau nggak ngerti, beli bukunya Madam Jean Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu ngajarin bagaimana kita masuk sampai kedalaman hadirat Tuhan. Dan begitu kita masuk, kita dilingkupi dengan urapan, gelombang hadirat Tuhan. Perhatikan, saya juga pernah ngajarin, antara hadirat Tuhan dan urapan Tuhan itu berbeda. Hadirat selalu berbicara kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan. His manifested presence. Itu yang kita butuhkan. Urapan itu berbicara tentang kuasa, otoritas, powernya Tuhan, tangannya Tuhan. Nah, ketika kita masuk di dalam kedalaman dengan Tuhan, kita kenal pribadinya. Kita ngalami pribadinya. Nah, otomatis hidup kita itu diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Makanya cara tercepat untuk kita pikul salib sangkal diri mati daging adalah masuk di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Ini saya nggak jelasin lebih dalam lagi, cari judul khotbah yang lain, saya lupa judulnya apa. Saya pernah khotbahkan ini, mengalami kedalaman Yesus Kristus. Bagus sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan ini, dijamin hidupmu berjalan dalam pengurapan, kuasa dan otoritas. Kuasa Allah akan mengalir melalui hidupmu, melalui pelayananmu. Ayat yang ke-8, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bayangin, perjalanan hidupmu akan disertai kasih setia Tuhan, kebajikan, kemurahan. Kamu hidup di dalam favor Tuhan. Orang lain gak dapat, kamu juga dapat, malah dapat. Ini loh, seperti yang dikatakan di kitab Mazmur pasal yang ke-23. Kebajikan dan kemurahan yang mengikuti aku sepanjang hidupku. Bahkan Allah menghidangkan hidangan di hadapan para lawanku. Bahkan kemana kamu melangkah diberkati. Perjalanan hidupmu memberi dampak. Kamu meninggalkan jejak kaki yang berlemak. Orang dijamah Tuhan, orang disembuhkan Tuhan, orang dipulihkan Tuhan, orang mengalami Tuhan dan benar-benar dijamah luar biasa melalui hidupmu. Kalau engkau berjalan di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Ketika engkau mau tidur, engkau ingat Tuhan baik, lakukan banyak hal yang ajaib sepanjang hidupmu. Kau menikmatin kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sepanjang hidup engkau melihat pertolongan dan kedahsyatan Tuhan. Hidupmu hanya isinya bersyukur, nyembah Tuhan. Baik, kamu ingat kebaikan Tuhan. Dan kamu pasti gak akan melukai dan menyakiti dengan perbuatan yang gak berkenan lagi. Amin. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?
seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika engkau berjalan di dalam pengurapan Tuhan, dalam alam hadirat Tuhan, perjalananmu tidak akan baik-baik saja. Ketika engkau naik level, kamu akan menghadapi setan dan roh jahat yang levelnya juga naik lebih kuat lagi. Ada saja tantangan dalam hidupmu, tetapi Tuhan akan membawa kamu akan mengalami kemenangan. Tidak usah pusing, tidak usah fokus dengan orang, tidak fokus perkataan orang, fokus pada pribadi Tuhan. Kejar Tuhan lebih dari apapun, cintai Tuhan lebih dari apapun, senengin hati Tuhan lebih dari apapun. Nanti akan lihat, hari-harimu akan berbeda. Kuasa, otoritas, pengurapan, hikmat, pewahyuan melimpah dalam hidupmu. Kamu bisnis tiba-tiba ada saja jalan keluar. Dikoneksi, dapat divine koneksi. Kamu tiba-tiba dipromosi, dapat jabatan bagus. Dikoneksi dengan orang-orang hebat. Saya menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dikoneksi dengan orang-orang hebat. Dikoneksi dengan orang-orang yang memiliki dampak besar. Hidupmu akan memiliki pengaruh. Ada banyak orang akan benar-benar diubahkan melalui hidupmu. Karena mereka melihat bagaimana urapan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menyertai. Seperti apa yang dialami Yusuf, apa saja yang dikerjakan Yusuf, Tuhan bikin berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Powerful nggak? Tuhan tuh mau seperti itu dalam kehidupan kita. Tuhan ingin manifestasikan kuasanya, otoritasnya, hikmatnya, pewahyuannya, bahkan berkatnya melalui hidup kita. Hari ini dicari orang yang available, orang-orang yang bersedia, dibentuk, diproses, memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat hidupmu memiliki kehausan dan kelaparan, pingin kenal Tuhan, pingin nyenengin hati Tuhan, nggak ada yang lain. Nanti kita akan lihat sama-sama. Setiap hari kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dalam urapan satu pada urapan yang lain. Kita akan menikmatin bagaimana Tuhan memanifestasikan otoritas, kuasa, hikmat, pewahyuan, bahkan berkatnya melalui hidup kita. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mau dedikasikan hati kami, pikiran kami untuk Engkau. Kami percaya darah anak domba Allah memateraikan firman ini nempel di dalam batin kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman ini, dijamah, diurapi, diberkatin Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan, buat berhasil. Hamba-Mu berdoa ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan sekarang Hamba-Mu berdoa ada orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, ada breakthrough, ada terobosan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan.
Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikini miana nanamo se, ikini biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.